Pemain keturunan serba eligible gabung bela timnas Indonesia. Kombinasi skuad Garuda Muda racikan Gerald Federberg. Misil Girls bikin Garuda fans salah fokus. Vietnam gerak cepat tiru naturalisasi timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Misilnya bikin Garuda fans salah fokus. Vietnam gerak cepat tiru gaya naturalisasi Indonesia. Selanjutnya, kombinasi skuad Garuda Muda racikan Gerald Federberg. Dan yang terakhir, pemain keturunan serba eligible gabung timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Pemain timnas Indonesia Misil Girls membuat netizen heboh dengan aksinya. Bukan skillnya di atas lapangan, namun momen liburannya di Spanyol membuat sejumlah publik salah fokus dengan pemain 24 tahun itu. Seperti mana diketahui, Misil Girls kini tengah menikmati waktu berliburnya usai menjalani musim yang panjang. Pada musim ini, Misil Girls tercatat bermain sebanyak 35 pertandingan di semua kompetisi dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. Sementara saat bersama skuad Garuda, pemain berusia 24 tahun ini hanya tampil sebanyak 2 pertandingan karena sempat dibekap cedera. Misil Girls harus absen saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina. Sementara saat melawan Australia dan Jepang, dia ikut tampil. Setelah melalui musim yang panjang dan melelahkan tersebut, Misil Girls memutuskan untuk berlibur ke Ibiza di Spanyol. Dalam foto yang dibagikan Misil Girls di akun Instagram pribadinya, dia tampak sedang asyik bermain jet ski hingga kaya. Namun, banyak netizen yang justru salah fokus dengan sejumlah foto Misil Girls ketika sedang bertelanjang dada. Mataku, hatiku, pikiranku. Tulis akun Instagram @demsky99. Miss, kalau kamu nggak mau lamar aku aja nggak apa-apa yang lamar kamu. Tulis akun Instagram @anggita.augram. Meski begitu, di tengah liburannya kali ini, Misil Girls juga sedang mencari klub baru setelah FC Twente berniat menjualnya di bursa transfer musim panas ini. Kalau beberapa waktu lalu, timnas Malaysia gencar menambah daya gedor timnya lewat program naturalisasi mengikuti keberhasilan program timnas Indonesia. Kali ini, Belgian Star Warrior juga ikutan serius untuk menaturalisasi pemain mengikuti jejak skuad Garuda. Dalam beberapa tahun terakhir, naturalisasi pemain secara aktif oleh tim-tim Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia telah menimbulkan banyak kontroversi di komunitas sepak bola Vietnam. Banyak yang percaya bahwa pendekatan ini hanyalah solusi cepat yang dapat dengan mudah menimbulkan konsekuensi negatif seperti yang terjadi di China dan Singapura. Namun, setelah mencermatinya secara lebih komprehensif, publik Vietnam melihat bahwa kebijakan naturalisasi jika diterapkan dengan tepat merupakan cara yang efektif untuk membantu tim nasional menembus persaingan. Bahkan, perihal keberhasilan program naturalisasi, salah satu media Vietnam Detau247.vn menyejajarkan timnas Indonesia dengan tim-tim besar seperti Maroko hingga juara Piala Dunia 2018 Prancis. Jika ada contoh naturalisasi pemain yang paling sukses, itu bisa tim nasional Prancis. 2 gelar Piala Dunia Prancis pada tahun 1998 dan 2018, sebagian besar berkat pemain keturunan Afrika. Selanjutnya, Maroko adalah contoh utama dalam membangun tim yang beranggotakan pemain-pemain naturalisasi. Di sisi lain, beberapa orang khawatir bahwa naturalisasi akan menurunkan motivasi pemain lokal dan memengaruhi pelatihan pemain muda. Namun, kenyataan di Indonesia membantahnya. Timnas Indonesia juga memberikan banyak kesempatan kepada generasi muda ketika mencoba menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, berhasil tetapi kemudian haknya dicabut, dan sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17 di tahun yang sama. Indonesia juga memiliki catatan bagus di turnamen U17, U20, dan U23 untuk kawasan Asia Tenggara. Bahkan, raihan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan nyaris meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Melihat keberhasilan negara-negara tersebut, Vietnam pun tampak tidak ingin ketinggalan. Vietnam merasa bahwa kini sudah saatnya mereka harus serius menjalani program naturalisasi agar bisa ikut bersaing dan berpartisipasi di ajang Piala Dunia. Timnas Indonesia U23 saat ini tengah sibuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF U23 di Jakarta. Namun, di tengah chaosnya itu, bagian lain dari kombinasi Gerald Federberg mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Perlu diketahui, di antara para penggawa muda, Alvarenga Buffon menjadi yang termuda dengan tanggal lahir 28 April 2006.
Sementara itu, predikat pemain tertua dipegang oleh Altaf Indi yang lahir pada 6 Januari 2003. Kombinasi usia ini menunjukkan perpaduan antara pemain yang baru meniti karir dengan mereka yang sudah memiliki sedikit lebih banyak pengalaman. Tapi, ada satu sosok yang menonjol dari 30 pemain yang dipanggil Vandenberg. Dia adalah Muhammad Ferrari. Bek Persija Jakarta itu tercatat sebagai pemain yang memiliki segudang pengalaman bermain bersama timnas Indonesia U23. Tercatat, dia sudah mencetak 11 caps bersama timnas U23, menjadikannya pemain dengan penampilan terbanyak. Tak hanya di level timnas, para pemain muda ini juga unjuk gigi di kompetisi domestik. Arkan Fikri misalnya, mencatatkan 2.500 menit bermain bersama Arema di Liga 1 2024-2025. Jumlah menit bermain yang tinggi ini menunjukkan kepercayaan klub terhadap kemampuannya dan juga stamina yang prima. Produktivitas di depan gawang menjadi salah satu kunci kesuksesan tim. Hoki Caraka menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol saat melawan Cina di kualifikasi U23 2024. Tak ketinggalan, Muhammad Ferrari juga turut menyumbang gol ketika bersua Thailand di Piala AFF U23 2023, membuktikan bahwa bek pun bisa menjadi ancaman serius bagi lawan. Satu nama luput dari sorotan kembali menghiasi peredaran tubuh timnas Indonesia. Meski PSSI sudah cukup banyak melakukan proses naturalisasi, namun pemain serba bisa ini layak dipertimbangkan. Fitz Dikem adalah nama yang baru namun langsung mencuri perhatian. Usianya masih sangat muda, baru menginjak 21 tahun, namun potensinya dianggap mampu memberi warna baru bagi skuad Garuda. Saat ini, Dikem tercatat sebagai bagian dari FC Den Bosch U21, salah satu akademi sepak bola yang terkenal dalam membentuk bakat-bakat muda berbakat di Belanda. Menariknya, Dikem bukan sekedar pemain luar negeri biasa. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ayah, tepatnya dari kakek dan neneknya. Ini membuka peluang besar baginya untuk mendapatkan status WNI dan membela timnas Indonesia secara resmi. Dengan tinggi badan 178 cm, Dikem memiliki postur ideal untuk pemain yang beroperasi di lini tengah maupun belakang. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa ditempatkan sebagai gelandang tengah maupun bek tengah. Fleksibilitas ini tentunya sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern, apalagi oleh pelatih seperti Patrick Kluivert yang menganut gaya bermain dinamis. Sebagai gelandang bertahan, ia bisa menjadi filter pertama saat tim kehilangan bola. Sementara sebagai bek tengah, Dikem bisa menjadi andalan dalam mengawal lini belakang yang kerap menjadi sorotan di level internasional. Jika benar-benar bergabung, Dikem berpeluang menjadi tandem ideal bagi gelandang seperti Ivar Jenner di lini tengah atau bahkan menjadi pengganti berkualitas di jantung pertahanan bila Rizky Ridho atau Justin Hubner absen. Proses naturalisasi tentunya menjadi tantangan berikutnya. Namun, jika administrasi bisa diselesaikan tepat waktu, bukan tidak mungkin kita akan melihat Dikem mengenakan jersey merah putih dalam waktu dekat.